Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labiba Naswa Oktari dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Dalam sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama kita bahas adalah sistem reproduksi pada pria. Struktur sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang pertama ada bagian dalam, terdiri dari satu, testis atau buah zakar. Adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Testis terdiri dari 3 bagian, yaitu tubulus seminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran berkelok tempat pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu saluran lurus untuk menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Yang keempat ada kelenjar kelamin, terdiri dari 3 bagian, yaitu kelenjar vesikula, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Yang kelima ada saluran ejakulasi, yaitu saluran pendek penghubung vas deferens dan uretra. Dan yang keenam ada uretra, yaitu saluran pengeluaran sperma atau urin melalui penis. Yang selanjutnya ada bagian luar. Yang pertama, skrotum, yaitu kantung pembungkus yang melindungi testis. Terdapat 2 otot dalam skrotum, meliputi A. Otot dartos, yaitu otot polos yang dapat mengencang dan mengendur, dan B. Otot kremaster, yaitu otot lurik yang mengatur suhu testis. Selanjutnya ada penis, yaitu alat kopulasi sperma yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama bulbul penis, yaitu akar penis. Yang kedua korpus penis, yaitu erektil berongga berisi pembuluh darah. Yang ketiga glans penis, yaitu kepala penis. Dan yang terakhir ada preputium, yaitu kulit pelindung kepala penis. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Struktur sistem reproduksi wanita yang pertama yaitu bagian dalam, terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Ovarium, merupakan gonad yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Yang kedua ada fimbre, yaitu jumba yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduct. Yang ketiga, oviduct atau tuba fallopi, yaitu saluran penghubung ovarium dan uterus. Yang keempat, uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya zigot menuju bayi. Yang kelima, serviks atau leher rahim, yaitu corong pembatas uterus dan vagina. Dan yang keenam ada vagina, yaitu bagian kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian luar. Terdiri dari 4, yaitu 1. Mons pubis atau bukit Venus, yaitu bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua, labium mayora dan labium minor, merupakan lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Yang ketiga, klitoris, yaitu tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis.
Dan yang keempat ada himen atau selaput darah, yaitu selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada tahap spermatogenesis. Pada tahap spermatogenesis terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap penggandaan, yaitu sel-sel mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Yang kedua tahap pertumbuhan, yaitu spermatogonium bersifat diploid yang tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer. Dan yang ketiga tahap pematangan. Pada tahap ini, spermatosit primer membelah secara meiosis dan membentuk 2 spermatosit sekunder. Kemudian membelah lagi secara meiosis dan membentuk 4 buah spermatid. Pada setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma. Proses ini disebut dengan proses permiasi. Selanjutnya ada tahap oogenesis. Proses oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada wanita dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Tahap-tahapnya yaitu oogonium melalui pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer melalui pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan polosit primer. Selanjutnya, oosit primer melalui proses ovulasi menghasilkan ootit. Dan polosit primer melalui pembelahan meiosis 2 menghasilkan polosit sekunder. Selanjutnya ada menstruasi. Merupakan proses di mana lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga sel telur tidak mengalami perubahan. Menstruasi terbagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama ada masa praovulasi atau poliferase, berlangsung selama 7 hari. Dalam masa ini, FSH dan LH mulai dibentuk, FSH meningkat, FSH menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel degraft, dan pembentukan hormon estrogen. Yang kedua, masa ovulasi atau masa subur, berlangsung selama 3 hari. Dalam masa ini, hormon estrogen meningkat, sehingga memicu peningkatan hormon LH. LH menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Terjadi pelepasan oosit sekunder menuju oviduct dan oosit sekunder berkembang menjadi ovum. Yang ketiga, ada masa pasca ovulasi, terjadi selama 14 hari. Pada masa ini, hormon progesteron mulai dibentuk, estrogen dan progesteron meningkat sehingga memicu penurunan FSH dan LH. Dan terjadi penebalan endometrium oleh estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Dan yang terakhir ada masa menstruasi, berlangsung selama 7 hari. Dalam masa ini, hormon estrogen dan progesteron turun, sehingga memicu pembentukan FSH dan LH, dan terjadi peluruhan endometrium dan ovum yang tidak dibuahi. Selanjutnya ada kehamilan dan juga kelahiran. Yang pertama kita bahas adalah kehamilan, yaitu fase saat embrio mulai berkembang menjadi fetus. Dalam kehamilan ini terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1, 0 sampai 3 bulan. Perkembangannya terpusat pada organogenesis. Yang kedua, trimester kedua,
4-6 bulan. Organ tubuh sudah lengkap dan perkembangan terpusat pada anggota badan. Trimester 3, 7-9 bulan. Penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta memproduksi hormon-hormon sebagai berikut. Yang pertama, HCG. Berfungsi menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, hormon estrogen dan progesteron. Berfungsi untuk meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Dan yang terakhir ada growth hormone. Berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Yang selanjutnya ada kelahiran. Terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Mekanisme kerja hormon saat masa kelahiran atau persalinan. 1. Hormon relaksin dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi meregangkan pubis simfisis. 2. Pembentukan relaksin memicu penurunan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison pada bayi. 3. Hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Dan yang keempat, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus. Selanjutnya ada KB kontrasepsi. Yang ke-1 atau yang pertama ada pil KB. Bersifat temporer dan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron dan estrogen. Tingkat kegagalannya hanya 8% jika digunakan secara teratur. Yang kedua ada suntik KB. Dibagi menjadi 2 tipe. Ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan dan ada juga untuk 3 bulan. Suntik KB ini mirip dengan pil KB, namun suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Yang ketiga ada vasektomi. Merupakan tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup vas deferens pada pria. Yang terakhir ada tubektomi. Merupakan tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim sekaligus menghalangi sperma untuk masuk dalam tuba falopi. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama, pada laki-laki, contohnya ada hipogonadisme. Adalah suatu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual berada di bawah jumlah normal. Berdasarkan penyebabnya, hipogonadisme dibedakan menjadi 2, yaitu hipogonadisme primer dan hipogonadisme sekunder. Hipogonadisme primer yaitu kondisi ketika gonad atau kelenjar seksual mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memproduksi hormon seksual sesuai yang diperlukan tubuh. Dan hipogonadisme sekunder yang terjadi akibat adanya kerusakan pada kelenjar di sekitar otak, yaitu hipofisis atau hipotalamus. Yang kedua adalah kelainan pada wanita. Contohnya kanker serviks. Adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel leher rahim, umumnya tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, dan gejala baru muncul saat sel kanker sudah mulai menyebar. Kanker serviks terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karsinoma sel squamosa atau KSS dan adenokarsinoma
Yang pertama, karsinoma sel squamosa atau KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. Bermula pada sel squamosa, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Dan yang kedua, adenokarsinoma, yaitu jenis kanker ini bermula pada sel kelenjar pada saluran rahim. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.